Dahon merupakan salah satu pabrikan sepeda lipat tertua dan terbesar di dunia. Dia menguasai hampir 2/3 pasar sepeda lipat di seluruh dunia. Nah, gimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita kenal dengan berbagai merek yang diimpor ke Indonesia. Nah, ada beberapa yang terkenal di Indonesia. Ada Dahon, ada Brompton, ada Tern, dan juga ada Evenholt. Nah, 4 pabrikan ini itu belum punya pabrik di Indonesia. Jadi untuk masuk ke Indonesia dia pakai berbagai cara. Kalau Brompton dan Tern dia impor langsung dari luar ke Indonesia. Kalau Evenholt dia jual frame-nya aja ke Indonesia, jadi nggak jual full bike. Nah, kalau Dahon juga jual impor dari luar ke Indonesia. Cuman sekarang dia pakai cara seperti kerjasama dengan brand lokal. Salah satunya adalah meluncurkan Dahon Ion yang bekerja sama dengan pabrikan elemen yang ada di Indonesia. Nah, Dahon Ion udah meluncurkan beberapa seri. Ada Dahon Ion Madison, ada Dahon Ion Chicago, ada Dahon Ion Eugene, dan yang terakhir juga ada Dahon Ion Denver. Nah, yang paling mahal adalah Dahon Ion Denver yang pertama kali diluncurin di Indonesia. Di depan gua udah ada Dahon Ion Madison, yang at least ini adalah Dahon Ion termurah yang ada di Indonesia saat ini. Dengan harga yang murah, apakah spesifikasi dan geometrinya sama dengan Dahon internasional? Kita lihat videonya sesaat lagi. Nah, di depan gua ini udah ada Dahon Ion Madison. Nah, ini harganya itu waktu awal diluncurin 4.250.000 di marketplace dan juga toko-toko offline. Sekarang harganya udah 4,5 sampai 5 juta. Dan bahkan untuk warna yang di depan gua nih, biru doff metallic begini, ini dijual dengan harga 5,5 juta di marketplace. Jadi udah cukup langka barangnya dan udah cukup sulit dapatnya barang ini. Gue belum tahu kapan bisa stabil harganya, tapi yang jelas kalau sekarang memang harganya lagi sedikit berantakan lah. Jadi banyak orang yang jual memanfaatkan kesempatan dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, ini adalah seri Dahon termurah. Seperti biasa, kita akan review. Kita mulai dari depannya dulu. Sepeda ini bawa ukuran 20 in. Nah, beda sama sepeda-sepeda elemen lainnya. Sepeda elemen kan biasanya pakainya daily tire. Nah, untuk Dahon Ion Madison ini dia udah pakai ban dari Kenda. Beda rasanya, empuknya dan stabilnya beda banget. Nah, untuk velg dia pakai velg dari Eclipse, modelnya seperti ini. Cuman ini nggak terlalu besar ukurannya, cuma 2 jari. Udah double wall tapi cuma 2 jari, nggak 3 jari. Jadi secara tampilan memang lebih bagus yang agak lebih tebal supaya kelihatan agak lebih gemuk. Nah, untuk bagian fork ini masih bahannya rigid steel, cuman ada bedanya dibanding elemen-elemen lain. Kalau sepeda elemen lain biasanya dia forknya tuh lurus ke bawah. Itu modelnya. Nah, kalau Dahon dia semua serinya modelnya seperti melengkung begini. Nah, mungkin ini untuk menjaga geometri dan kestabilan sepeda. Gue belum tahu, nanti kita akan tes gimana impresinya secara berkendara, apakah memang berpengaruh sebegitu besar atau enggak. Nah, untuk bagian rem dia pakai rem mekanik. Cuman biasanya kan kalau elemen pakainya dari Tongli. Kalau ini dia pakainya dari Ion. Cukup enak dan rasanya menurut gue sama aja seperti yang Tongli atau seri-seri lainnya. Di remnya juga cukup enak, cukup empuk. Cuman ya karena ini hanya satu sisi yang bergerak, jadi memang nggak seenak rem hidrolik pastinya. Naik ke tengah, ini lo bisa lihat dia belum punya front block tapi udah punya holder untuk front blocknya. Di bagian sini belum dikasih front blocknya, tapi udah ada. Kalau lo mau tambahin itu bisa. Untuk bagian handle post, nah ini menurut gue yang agak sedikit beda. Ini jauh lebih enteng dan jauh lebih enak kalau dibuka dan ditutup, dan di bawahnya juga jauh lebih stabil. Padahal secara bentuk, secara model menurut gue sama aja sama punya elemen lain. Tapi kalau diperhatiin lebih jelas ya, ini tuh modelnya agak sedikit melengkung ke depan. Kalau lo bisa lihat nih, agak sedikit melengkung ke depan. Dan dibukanya juga ini lebih enak, lebih rigid, lebih enteng modelnya. Padahal secara dalam sih sama aja modelnya gini. Jadi dia masih pakai jangkar di bagian dalam sini, lalu diikat ke sini. Nah, untuk handle post, ini handle post dari Ion, cuman dia udah ada logo Dahon Indonesia di bagian sininya. Jadi ada identitas kalau ini sepedanya tuh Dahon. Ada perbedaan dan detail-detail kecil di handle postnya si Dahon Ion ini. Kayak contoh gue kasih lihat nih, di bagian sini ada tulisan close-nya. Di bagian atas juga ada tulisan close-nya. Nah, warnanya menurut gue ini juga agak sedikit beda. Kalau ini tuh agak sedikit mengkilat warna klem-klemannya ini. Kalau si elemen kan dia
doff warnanya, kalau ini agak sedikit mengkilat. Entah semua dahon ion begini ataukah yang unit yang gue dapet aja warnanya agak sedikit mengkilat. Tapi secara rasa, fungsi dan yang lain-lain menurut gue sama aja. Dibuka ditutupnya juga sama, enteng, dan ini juga cukup besar jadi cukup enak. Kita lanjut ke bagian handlebar. Handlebarnya ini rata, dia bukan yang tipe rise, cuman dia agak melengkung ke bagian dalam, jadi modelnya kayak anak panah gitu. Kayak busur panah modelnya. Jadi dia agak melengkung ke bagian dalam, tapi memang nggak terlalu tajam. Cuman kalau lu bawa memang agak sedikit berasa lengkung. Jadi mungkin untuk jaga kestabilan dia modelnya seperti itu. Lu bisa lihat juga ini handle remnya. Ini bahannya udah alloy. Nah, untuk bagian shifter dia pakai Shimano Sys Index. Oh, lo bisa lihat tuh. Hanya 7 speed. 4,5 juta 7 speed. Mahal banget nggak? Nah, untuk frame, ini framenya pakai aluminium 6061. Tapi untuk secara pengerjaan, pengelasan, pengecatan, menurut gua ini satu tingkat lebih baik di atas sepeda-sepeda elemen menurut gua. Mungkin ini karena tim dahon langsung, dari info yang gue dapat, dia memang menurunkan tim QC-nya khusus untuk mengerjakan sepeda-sepeda dahon yang diproduksi sama elemen. Jadi memang secara detail menurut gue ini satu tingkat lebih baik dibanding sepedanya elemen. Lu bisa lihat nih, las-lasannya tuh rapih banget, hampir di semua sisi. Ini nggak ada miss. Lu bisa lihat, cakep banget. Untuk pengecatan juga sama menurut gue, catnya juga rapih. Berbeda sama pengecatan dan pengelasannya yang satu tingkat lebih baik, secara penguncian, secara lipatan menurut gue ini sama aja. Lu bisa lihat nih lipatannya, pengunci lipatannya. Ini sama yang dipakai sama Ecosmo modelnya seperti ini, dia udah double lock. Jadi secara kekuatan penguncian, kemudahan dalam melipat itu semua sama aja menurut gue, nggak ada perbedaan. Untuk seat clamp dia pakai dari Ian, sama rasanya sama, modelnya juga sama punyanya Ecosmo dan sepeda elemen yang lain. Untuk crank, lu bisa lihat ini cranknya dari Pro Wheel. Cuman memang ini Pro Wheel-nya masih kelas bawah, bahkan lebih bawah dibanding punya si elemen Ecosmo 9 misalnya. Itu kan dia udah pakai Pro Wheel solid. Ini masih yang bawah banget. Yang elemen mungkin yang 8X kalau gua nggak salah ya. Jadi Pro Wheel-nya itu masih Pro Wheel yang standar banget modelnya. Secara pembawaan ya pasti nggak seringan yang solid atau yang udah Holotech misalnya, yang udah ounce, itu lebih enak. Ini agak sedikit berat tapi cukup oke kalau dibawa secara standar. Kita lanjut. Nah, di bagian sini lu bisa lihat nih, dahon tuh punya stiker otentik yang begitu lo scan lo langsung masuk ke dahon internasional. Jadi secara resmi sepeda ini walaupun diproduksi di Indonesia dengan lisensi yang dibawa sama dahon, ini sepeda ini termasuk ke dalam keluarga dahon internasional. Jadi lu nggak perlu khawatir karena secara QC itu memang pihak dahon langsung datengin orang ke Indonesia, ke pabrik elemen untuk mengecek apakah sepedanya itu sesuai standar mereka atau enggak. Naik ke atas, lu bisa lihat nih seat postnya 33.9, modelnya udah mirip sama punyanya Ecosmo, jadi udah nggak ada garisnya, tapi tetap lancar kalau dinaik turunin. Untuk bagian saddle, ini saddle-nya dari Ian, jadi bukan dari elemen. Kalau yang Ecosmo kan dia dari elemen. Tapi secara feeling menurut gua mirip-mirip, cuman ini kalau gua lihat dan gua rasakan ya, ini kulitnya jauh lebih baik dan agak sedikit lebih empuk dibanding si punyanya elemen. Jadi menurut gua cukup oke untuk bagian saddle ini. Kita lanjut lari ke bagian belakang. Ini dia pakai RD dari Shimano. Nah, ini masih Shimano standar, jadi Shimano Sys yang biasa. Ini ada di kelas-kelas menengah bawah malah menurut gue ya. Untuk sprocket dia pakai 1328T, itu belum kaset, jadi modelnya masih ulir. Tapi secara pergerakan hub dan yang lain ini udah lancar banget, cukup enak di bawahnya. Bahkan menurut gue secara kelancaran dalam di bawah ini mirip sama Ecosmo 9. Nah, apakah ini jangkrik suaranya kayak gini? Ini suara kayak gini seperti sepeda-sepeda standar pada umumnya ya. Jadi kalau lu beli sepeda yang di bawah 2 juta misal kayak contoh lah Exotic kemarin, itu ya suaranya begini memang. Jadi bukan jangkrik yang kencang banget, jadi jangkriknya cukup standar gini aja. Tapi yang penting kan secara perputaran. Kalau secara perputaran ini udah oke banget menurut gua.
gue sih secara feel ya, kalau dibawa di jalan rusak ya tipikal aluminium, jadi memang agak sedikit goyang. Jadi menurut gue sih dari mulai rem ini juga belum hidrolik, jadi ya rasanya biasa aja. Operan gigi segala macam juga sama, hub juga sama aja, nggak terlalu berbeda jauh. Jadi memang keunggulan paling utamanya pada saat dibawa itu adalah geometri sepedanya. Jadi memang posisi duduk lo ini yang menang di antara sepeda-sepeda lain menurut gua. Jadi kalau lu beli ini ya samanya lu beli geometri, lu beli frame, habis itu sisanya lu bisa upgrade. Itu keunggulan dari Dahon menurut gua dibanding Element atau Pacific. Jadi memang beda banget sih rasanya. Di bawahnya cukup beda banget. Nah, gue akan tunjukin gimana cara melipat sepeda ini. Sepeda ini udah cukup lengkap menurut gue. Dia udah ada standar dan juga udah ada klip magnetnya. Jadi mungkin secara pelipatan akan jauh lebih rapi. Kita mulai naikin standar, turunin seat post, buka bagian sininya. Jangan lupa ininya turunin dulu ke bagian bawah. Lalu bukain post, turunin, buka kuncian ini. Lalu arahkan dan lipat, rapih banget, nempel semua dan gampang. Ini beratnya cuma 12,5 kilo, jadi enteng kalau lo bawa. Selain cukup ringan pas lagi dibawa atau ditenteng karena 12,5 kilo, sepeda ini juga cukup enak kalau didorong. Nah, lo bisa lihat nih ya, lo cukup naikin seat post, tutup. Nah ini bisa didorong nih. Cukup enak, cukup lancar kalau didorong. Memang nggak selancar turn, tapi ini udah cukup enak lah kalau lu mau bawa ke MRT atau LRT, jadi lu nggak perlu angkat-angkat. Kesimpulannya, menurut gua kalau lu lihat dari spek, emang ini speknya kelas menengah bawah. Jadi memang speknya ini ada di harga 2 juta sampai 3 jutaan lah ya untuk spek kayak gini. Ini speknya standar banget. Cuma 7 speed, pakai Shimano Sys Index, masih thumb shift, jadi memang speknya juga biasa banget. Remnya juga masih cakram mekanik. Untuk harga 4,5 juta kalau cuma dilihat dari spek, menurut gue ini kurang worth it lah. Tapi mari lihat ke sisi lain, dari mulai geometrinya, kualitas pengelasannya, kualitas catnya, terus kualitas bahannya, keentengannya, dibawanya, itu beda banget memang. Kualitasnya Dahon memang sedikit satu tingkat di atas sepeda-sepeda elemen lainnya. Jadi menurut gua kalau dilihat dari sisi itu, ini sepeda worth it banget untuk lu beli. Jadi setelah lu beli mungkin lu bisa upgrade sisanya. Karena belinya memang frame dan geometri sepeda itu harga yang sangat mahal untuk dibeli, lebih penting dibanding spek yang lu bisa upgrade. Tapi kalau udah ngomongin soal geometri dan kenyamanan pada saat berkendara, itu udah nggak mungkin lu bisa upgrade karena nggak bisa diubah dengan mudah, karena itu kan udah desain secara sistematis, perhitungan mereka terhadap cara pembawaan itu bagaimana. Setiap pabrikan pasti beda-beda, cuman menurut gue sih Dahon ini cukup pintar dalam mengolah geometri sepedanya dengan baik dan dibawanya juga enak banget. Cukup sekian video review gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Nanti akan gua adakan versus antara Dahon Ion versus Ecosmo. Tungguin aja videonya. Jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Shining Side. Bye-bye.